Bidadari, chapter 175, Letupan. Wah, belanjaanku datang. Mendengar suara bel pintu itu, tentu saja Aida senang. Sesegera mungkin dia menyimpan kembali handphonenya ke sakunya dan ingin segera menuju pintu mengambil belanjaan itu. Dan bersembunyi di dalam kamarnya lagi, tak ingin bertemu dengan siapapun yang nanti akan datang ke apartemen itu. Tapi kadang manusia membuat rencana, tetap Tuhan yang menentukan apa rencananya akan terwujud atau tidak. Sebelum Aida bahkan beranjak dari dapur, justru ada suara seperti suara orang buka pintu, sehingga dia hanya berdiri membeku di pinggiran dapur. Mas, sudah ambilkan belanjaannya? Lagi-lagi dia tidak punya rencana untuk menatap pria itu sekarang. Tapi itulah yang dilihat di netranya. Seseorang yang berjalan mendekat padanya dengan sebuah senyum yang menghangatkan dirinya, seakan-akan seperti sinar matahari di pagi hari yang terasa sangat hangat ke kulit dan menyehatkan. Begitu hangat, hampir saja membuat dirinya lupa. Oh, terima kasih. Aida tersadar kalau dirinya tidak boleh terlalu banyak memikirkan tentang pria itu. Dan dengan cepat dia bicara, mencoba menetralkan heartbeat-nya. Biar mas aja yang mbak, biar saya saja Pak Reko. Tapi Aida bersikeras. Dia mengambil belanjaan itu paksa dari tangan Reko yang memang tak menggenggamnya erat-erat. Membuat pria yang tadi berdiri tepat di depannya sempat tersenyum hangat, kini menunjukkan mimik wajah yang sulit di depan Aida. Hei, tidak perlu khawatir, kaki saya sudah bisa berjalan lagi kok Pak, cicit Aida tegas. Saya sudah bisa melakukan berbagai macam hal di rumah ini tanpa bantuan Bapak lagi. Jadi mulai saat ini, Bapak tidak perlu lagi datang ke kamar saya dan mengurus saya. Dan belanjaan yang sudah di tangan Aida, dia memang mundur beberapa langkah sambil memperjelas ucapannya dan mendongak menatap Reiko. Lagi pula, saya juga sudah menaruh barang-barang Bapak yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak di ruang kerja Bapak. Semuanya tidak ada yang berkurang. Jadi Bapak tidak perlu lagi masuk ke kamar saya. Apartemen ini memang milik Bapak, tapi saya tentu punya privasi dalam kamar itu bukan? Kalau memang kamar itu tidak boleh ditempati, saya pindah ke kamar pembantu, asalkan saya punya privasi dan tidak diganggu. Terus saja, Aida bicara tanpa memberikan kesempatan untuk Reiko mengeluarkan satu kata pun. Hei, aku baru datang, kamu sudah marah-marah padaku? Hahaha, Aida malah meladeni dengan tawa. Bapak nih aneh, siapa yang marah-marah? Lagian kalau dipikir logika, kenapa saya harus marah-marah ke Bapak? Aida bahkan tersenyum dengan santainya seakan tak ada beban. Seharusnya saya berterima kasih dong pada Bapak, karena Bapak sudah membawakan semuanya yang saya butuhkan dan merawat saya yang sakit beberapa hari kemarin. Dan sekarang saya tidak perlu harus berjalan ke pintu tadi belanjaan dibawakan. Ucap Aida yang ingin melangkah ke arah walking table di dapur dan memisahkan belanjaan supaya dia bisa mengelompokkan sebelum masukkannya ke kulkas. Tapi, berikan itu padaku, itu berat. Saya bilang, saya sudah tidak sakit Pak. Tegas Aida menolak. Bahkan dia tidak memindahkan pandangan matanya, masih menatap sengit pada Reiko, menumpahkan semua kesal yang tertahan semalaman. Itu berat. Kenapa sih Pak? Bapak pengen banget ya ngebantuin saya. Bapak suka sama saya. Kamu ini kenapa sih? Tanya yang membuat pria itu menatap Aida, makin tak tahan dengan sikap Aida. Kamu kesal padaku. Aku bisa jelaskan padamu. Kenapa tadi Oh, tidak perlu dijelasin apa-apa loh Pak. Saya tidak perlu penjelasan apapun. Saya sudah paham kok. Senyum lebar pun kembali diberikan oleh Aida. Serasa dia baru saja memuntahkan semua perasaan kesal di dalam hatinya. Tapi ini pun juga belum tuntas, karena mama itu masih melekat di dalam lubuk sanubarinya dan ingin segera dilepaskannya. Bapak urus saja urusan Bapak sendiri, dan Bapak tidak perlu lagi mengurus saya. Karena saya di sini bukan sebagai siapa-siapa Bapak. Ingat di kontrak perjanjian kita, Pak. Aida diam dan dia memberikan penekanan di sini atas ketidaksukaannya pada Reiko. Saya hanyalah istri pura-pura dan Bapak tidak perlu merasa bersalah lagi dengan kaki saya. Semua baik-baik saja dan sudah saya pastikan saya tidak akan menuntut Bapak. Lagi pula saya sudah sembuh kok. Tegas, padat, dan jelas semua yang dikatakan oleh Aida sambil dia menunjukkan ketegaran pada pria yang menatapnya itu. Sekarang, sebaiknya Bapak pergi saja dari sini. Usir Aida pada pemilik apartemen tempatnya berdiri. Sudah, tidak perlu mengurus saya lagi. Dan sekarang, saya juga ingin kasih tahu ke Bapak, kalau Bapak tidak perlu lagi panggil housekeeping. Mungkin sekitar 3 hari lagi, saya sudah pasti bisa melakukan semua yang saya butuhkan sendiri di sini. Bapak juga tidak perlu nemenin kalau ada dokter kemari, karena saya tidak akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyulitkan Bapak. Kalau tidak ada dokter kemari pun juga tidak masalah,
Terus saya tahu kok gimana cara cabut benang di kaki saya. Aida masih bercicit dan masih belum mau membiarkan Reiko bicara. Hanya membuat pria itu terpaksa menjadi pendengarnya. Dan sebaiknya Bapak menjaga jarak dari saya mulai hari ini. Karena saya tidak suka kalau kita terlalu intens. Risih saya, Pak. Kok marah denganku? Dengar, aku belum jelaskan apapun padamu. Kalau aku, hahaha, Aida memblok kepalanya. Dan dia memang tidak mau mendengar apapun. Sebaiknya, aku tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Karena dia selalu pandai memutarbalikkan fakta dan membuatku merasa bersalah, pikir hati Aida. Dan secepat mungkin, sekali lagi saya tekankan di sini Pak Reiko Byakta Wijaya yang terhormat, saya ingin menjelaskan ke Bapak, kalau Bapak tidak perlu menjelaskan apapun pada saya. Seperti Bapak itu harus menjelaskan pada kekasih Bapak kalau ada kesalahpahaman. Karena saya bukan siapa-siapa Bapak. Kita profesional. Ikatan yang ada di antara kita berdua ini hanya ikatan kontrak. Jadi tidak perlu kepikiran berlebihan dan tidak perlu merasa tidak enak pada saya. Karena saya juga sebetulnya tidak suka Bapak menyentuh saya. Risih loh Pak, Bapak tuh cowok, saya cewek. Dan saya bukan muhrim Bapak. Rasa Aida menentukan sikapnya. Aida bicara begitu lantang di hadapan Reiko. Dia seperti tidak ingin membiarkan pria itu membela diri. Aida hanya ingin mendengar suaranya saja di telinganya sendiri. Dan harus Bapak ingat, saya sekarang jadi membenci tubuh saya sendiri. Karena telah disentuh oleh Bapak kemarin-kemarin. Karena menurut saya, kita tidak ada ikatan apa-apa. Jadi tolong, Bapak menjauh dari saya. Karena saya tidak suka. Dan ini bisa membuat trauma bagi saya. Tidak Aida pun tersenyum simpul. Saya tak pernah bermimpi disentuh pezina, Pak. Jijik saya. Dan demi Gusti Allah, saya tidak pernah ingin Bapak menyentuh saya. Tanpa disadari Aida, ada tangan mengepal di sana. Tangan seorang yang menjadi lawan bicaranya. Namun pria itu tidak bicara apapun. Masih menatap Aida yang masih mendesis. Semuanya hanya berdasarkan perjanjian. Ingat Pak, hubungan kita tidak lebih dari pembantu dan majikan. Kontrak kerja sama bisnis. Semua sudah diatur di atas kertas. Dan itu tidak lebih tidak kurang. Bahkan Tuhan pun tahu kalau kita berdua hanya pura-pura. Jadi slow saja. Saya bukan istri Bapak. Mata Aida pun menatap tajam. Tak sama sekali ingin berdamai. Pokoknya Bapak tidak perlu merasa tidak enak. Ya biasa aja. Tidak ada yang tidak perlu dipikirkan pakai hati. Karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami istri antara Bapak dengan saya. Dan saya hanya bekerja di sini berdasarkan perjanjian yang dibutuhkan sesuai dengan pasal-pasal yang sudah Bapak tulis di perjanjian dulu. Belum ada sedetik Aida berhenti bicara. Ada suara pintu terbuka lagi yang membuat dirinya kaget dan mengarahkan pandangan matanya ke sumber suara. Reiko, kamu tidak apa-apa sayang? Seru suara wanita yang datang mendekat dengan langkah lebar. Matanya tertuju hanya pada pria yang dipanggilnya. Ya ampun wajahmu, lebam biru ini. Duh, kamu gak apa-apa? Maaf ya, aku baru sampai. Dan kemarin aku gak ada buatmu sayang. Gelap. Saat itulah perasaan Aida jadi tak jelas. Gusar hatinya mendengar ucapan Brigita. Ya ampun, apa yang terjadi? Wajahnya lebam. Mata Aida melirik sejenak. Tapi sejurus kemudian dia memalingkan wajahnya membuat rasa hatinya makin tak karuan. Kenapa aku bahkan gak sadar kalau bajunya itu bajunya yang kemarin juga. Dia gak ganti baju. Dan semalam dia gak bersama wanitanya.